Shalom, selamat pagi. Kembali kita ada renungan pagi. Kita sedang membahas satu tema, yaitu tentang pencobaan. Dan kemarin kita tahu bahwa Yesus pun dicobai dengan keinginan mata, tetapi dia tidak bisa dicobai dan dia menggunakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Selagi kita dicobai, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita, yaitu melalui kebenaran firman-Nya. Kita kembali melihat dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ada satu bagian lagi, yaitu pencobaan bukan keinginan daging, bukan keinginan mata, tetapi yaitu keangkuhan hidup. Jadi kesombongan. Jadi saudaraku, Yesus pun juga mengalami akan hal itu. Yesus pun dicobai dalam hal keangkuhan. Keangkuhan, kesombongan, ingin dihargai orang lebih daripada yang lain. Kalau kita tidak dihargai, kita bisa marah dan lain sebagainya. Apakah itu bukannya kita kejar dalam hidup ini, yaitu keangkuhan hidup. Ketika kita naik mobil lebih bagus, kita merasa jalan kita berbeda, cara ngobrol kita berbeda dan lain sebagainya. Pergaulan kita pun bisa berbeda ketika kita mengalami keangkuhan di dalam hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Iblis membawa Yesus ke tempat suci dan dia meletakkan di atas bumbungan bait Allah, di mana Yesus bisa melihat apa yang di bawah. Yang di bawah ada orang-orang banyak yang sedang beribadah, ada imam-imam, ada orang Saduki dan lain sebagainya, ahli Taurat ada di situ berkumpul, dan itu yang Yesus lihat. Dan ketika Yesus sedang melihat kondisi seperti itu, lalu iblis berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Iblis pun bisa menggunakan firman Tuhan. Tetapi saudara Yesus kembali, firman Tuhan yang dikeluarkan di mulut iblis bukan untuk kita lakukan atau kita kerjakan. Artinya ketika kita mengerjakan apa yang iblis perintahkan, maka kita di dalam atau di bawah otoritas dia. Kita kalah, kita ada di bawah dia. Dan kita tahu itu yang keangkuhan yang iblis tawarkan kepada Yesus. Di atas bait Allah, dia suruh terjun ke bawah. Ada tertulis bahwa malaikat akan menatak dia untuk dia supaya tidak jatuh atau kakinya terantuk batu. Saudara bisa bayangkan ketika Yesus melompat, itu saudara pastilah dia tidak akan terantuk batu, karena sesuai dengan firman Tuhan, malaikat akan melayani dia. Tetapi saudara Tuhan, apa yang terjadi ketika malaikat itu melayani dia? Pasti dia akan segera terkenal. Segera dia menjadi nama yang masyhur, tidak perlu menyembuhkan orang sakit, tidak perlu menolong ini dan menolong itu. Dan saudara yang Tuhan, itulah yang iblis inginkan, bahwa supaya Yesus terkenal dengan sekejap sesuai dengan perintahnya. Jadi dalam hidup ini, saudara yang Tuhan, kita bisa hati-hati, kita bisa menjadi angkuh. Ketika kita ini melakukan perintah-perintah iblis, kita bisa terkenal melalui apa yang iblis perintahkan. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita melakukan hal itu, kita akan menjadi angkuh hidup kita. Kita tidak akan mengalami kerendahan hati di dalam hidup ini. Dan Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang angkuh. Jadi hidup kita harus tetap memiliki kerendahan hati. Apapun atau sedang apapun yang saudara kerjakan, posisi apapun yang saudara duduki, kerendahan hati
adalah bagian yang harus kita miliki. Keangkuhan membuat kita akan direndahkan. Tapi ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan meninggikan. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami tidak jatuh dalam kesombongan, keangkuhan dalam hidup ini. Biarlah kami hidup boleh memiliki kerendahan hati. Haleluya. Amin.